para ilmuwan itu menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menemukan begitu banyak hukum-hukum fisika di alam ini, dan hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehingga manusia dimanjakan oleh teknologi. Kalau gitu saya mau nanya, orang-orang yang menemukan hukum-hukum dan kemudian hukumnya dipakai menjadi produk teknologi, bermanfaat? Dan selama ini kita sering terjebak oleh pikiran konyol, cuman karena mereka tidak bisa idgham biguna, idgham bilaguna, padahal mereka menciptakan pesawat langsung masuk neraka. Dan kalian-kalian yang sudah bisa nun ketemu lam, bukan man, malam, malam, masuk surga? Nggak bikin apa-apa? Saya hanya mengingatkan kita semua, yuk mulai tidak mencemooh siapapun. Bapak Ibu, pernah jatuh tulang retak? Pernah? Ada? Oke. Pak Casikun, retak sebelah mana? Oke. Operasi ya? Oh enggak. Terus tahu tulang retak gimana? Ya patah. Tahu itu patah gimana? Di ronsen kan? Di ronsen. Ronsen itu nama orang. Ronsen itu nama orang Jerman. Siapa? Dia yang menemukan hukum alam. Yang ditemukan oleh dia namanya sinar X, X-ray namanya. Yuk kita lihat. Gara-gara ada X-ray ditemukan, segala macam penyakit yang tidak kelihatan dengan mata kasat mata bisa ketemu. Betul? Sekarang teknologi udah naik lagi, USG, dengan menggunakan gelombang mekanik, namanya fonon. Kalau X-ray itu namanya foton. Itu teknologi. Terbantu nggak? Dokter itu tidak mau mengoperasi sebelum yakin berapa banyak tulang yang retak. Apakah harus digip atau tidak? Betul? Gara-gara apa? X-ray. Jujur ya, orang yang menemukan X-ray ini kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia menggunakan semua potensi kecerdasan yang Allah berikan pada dirinya untuk suatu penemuan, dan penemuannya diaplikasikan dalam teknologi sehingga teknologi memudahkan dunia kedokteran. Bayangkan dengan adanya X-ray, yang bengek langsung ketemu. Oh, itu ada masalah, ada flex di paru-parunya. Kan begitu? Coba. Yang ada batu di ginjalnya, oh ketemu. Ada batu di ginjal, sudah. Sekarang bisa dilakukan tindakan untuk mengeluarkan batu itu. Semua itu tidak akan pernah lahir kalau tidak ada cinta. Dan mengapa mereka menemukan itu? Mereka belajar. Apa yang mendorong mereka belajar? Kekuatan positif yang ada pada dirinya, ingin hidupnya berguna bagi sesama. Saya pernah mewawancarai seseorang dalam sebuah pesawat, mau umroh. Pak, oh, di mana? Gak saya sebut namanya ya, asalnya gak saya sebut. Umroh ya Pak ya? Umroh. Bapak tahu gak dulu Pak, sebelum ada pesawat, kalau kita mau umroh itu 40 hari Pak, bisa sampai 3 bulan naik kapal laut. Iya. Ini yang bikin pesawat ini siapa? Amerika. Ini orang yang bikin pesawat ini berjasa nggak Pak? Hanya untuk mengakui kalau itu berjasa. Berat sekali.
Karena perbedaan keyakinan. Karena merasa keyakinan dia yang paling segalanya. Dan kalau dia menjalankan keyakinan itu, udah dijamin masuk surga. Ini paradigma yang harus diubah, Bapak Ibu. Karena selama ini terkadang kita terlalu overconfidence dengan keyakinan kita sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak mau introspeksi diri. Padahal sudah begitu banyak ya produk teknologi yang menolong kita, betul nggak? Yang memudahkan kehidupan kita, dan kita tidak mau mengakui. Ada yang punya HP, di HP-nya ada Quran 30 juz. Berarti HP-nya Bapak Ibu hafal Quran dong. Nanti yang akan masuk surga pemilik HP-nya atau HP-nya? Baru hafal beberapa ayat aja udah sombongnya kayak apa? HP aja hafal 30 juz nggak sombong. Betul nggak? Maaf ya. Sekarang ini dunia bukan butuh para penghafal, butuh para pengamal. Orang yang bisa mengimplementasikan petunjuk-petunjuk ilahi ini dalam kehidupan, sehingga hidup ini menjadi sejahtera, damai, saling menyayangi, silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi, tidak merendahkan siapapun. Itu yang dibutuhkan sekarang. Saya tentu saja tidak mengatakan yang hafal itu buruk, tidak. Tapi hafal itu dalam dunia pendidikan itu baru masuk keterampilan berpikir yang paling dasar. Itu C1 namanya itu. Sedangkan keterampilan berpikir manusia yang dikembangkan itu ada 6. Yang pertama menghafal atau mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mencipta atau mensintesa. Karena apa? Pengetahuan hafalan tidak akan pernah bisa menolong. Yang bisa menolong adalah pengetahuan yang diimplementasikan. Jadi kalau baru hafal belum apa-apa. Karena tugas kita adalah menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa, sehingga pengetahuan itu menjadi matang dan siap diimplementasikan. Yo, sudah berapa tahun hafal Bismillahirrahmanirrahim? Saya nanya jujur, sudah berapa tahun hafal Bismillahirrahmanirrahim? Sudah berapa tahun? Oke. Sudah berapa tahun hafal Alhamdulillahirrabbilalamin? Oke. Sekarang kita cek ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sadar dengan kalimat itu? Oke. Kita cek, sadar nggak? Kalau mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti saya dalam kehidupan ini membawa visi dan misi Allah. Berarti saya dalam kehidupan ini membawa rencana besar Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah di semesta ini, agar saya menjadi kepanjangan tangannya menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Pertanyaan saya, betul gitu? Sudah menjadi wakil Allah menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah? Jujur ya? Nah itulah hafalnya dari dulu, implementasinya nggak ada. Nah tambah lagi dengan kesadaran yang lebih dalam. Kalau saya di sini wakil Allah, berarti saya harus mewakili sifat-sifat Allah. Wah, tambah berat lagi. Coba saya tanya, kalau Allah menyayangi kita karena kebaikan kita? Bukan. Dia menyayangi kita karena dia memang maha cinta. Cintanya tak tanpa batas. Karena cintanya tanpa batas, maka dia menyayangi kita. Makanya apapun perilaku kita, dia tetap menyayangi kita. Dia tidak akan pernah menyediakan tempat untuk membakar hamba yang dicintainya. Oke? Nah, sekarang sudahkah kita mewakili sifat-sifatnya?
Sedangkan Allah di Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik kalau melakukannya seperti Allah melakukan kepada kita. Jujur sekarang, Bapak Ibu melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada kita? Tanpa keinginan, tanpa muatan. Orang mau jahat sama saya, orang mau baik sama saya akan tetap baik sama dia seperti Allah baik pada saya. Gitu? Nah, mulai kerasa bohongnya? Mulai kerasa bohongnya? Apalagi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah, Tuhan sang keberadaan. Suka pengen disanjung? Suka marah ketika orang lain tidak berterima kasih pada kamu? Wah, hebat ini, udah luar biasa ini. Berarti alhamdulillahnya sudah beres. Katanya segala puji habis buat Allah. Kalau habis buat Allah kan gak ada buat saya. Coba, dua kalimat itu saja kalau diimplementasikan dalam hidup, hadirin, tidak ada pasea, tidak ada konflik. Kenapa? Saya datang ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Saya adalah tangan Allah. Saya tidak berjasa, yang berjasa adalah Allah. Kalau saya memberi, yang memberi bukan saya, yang memberi adalah Allah. Makanya segala puji habis buat Allah. Terapkan dalam hidup, kalian pasti bahagia. Gak usah 30 juz, dua kalimat itu saja saya praktekkan dalam hidup. Saya praktekkan dalam hidup, ya, dalam hidup. Ada orang yang jahat sama saya tetap baik sama dia. Malah suatu saat akan malu melihat kebaikan kita. Sudah digitukan, diginikan, tetap kita baik sama dia. Apa yang terjadi? Kita dianggap orang aneh. Betul nggak? Sabar-sabar teuing, tuh. Padahal sabar itu cirinya tak berbatas. Sabar itu bisa menerima semua orang tanpa syarat. Itu sabar. Coba Al-Fatihah gak usah satu surat. Bismillah, Alhamdulillah, terapkan dalam hidup, udah membuat kita bahagia. Apalagi kalau 30 juz. Di mana letak kekurangan kita? Karena kita cuman hafal. Hafalnya di mana? Di kesadaran apa di mulut? Nih, malah sibuk ngurusi bacaannya. Bis, tipis, bis. Millah, tarkik, millahi. Sibuk ngurusi itu, bukan ngurusi implementasinya. Iya, karena kita tuh terlalu sibuk pada hal-hal yang kurang tepat. Padahal Bismillahirrahmanirrahim surat bukan? Surat bukan? Ada pesan nggak di dalamnya? Lebih dalam lagi kalau ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa saya layak mewakili Allah? Sementara saya kenal juga enggak. Kan nggak mungkin kita itu ditunjuk menjadi wakil atas nama seseorang yang orang itu tidak kita kenal. Mungkin nggak Pak Gubernur tiba-tiba nunjuk masyarakat, tolong ya wakili saya datang ke tempat. Nggak mungkin dong. Paling wagub, sekda, atau kepala dinas mana saja. Pasti yang akan mewakili dia adalah orang yang kenal sama dia. Betul nggak? Dan ketika dia mewakili dia, tidak boleh dia mewakili ambisinya, keinginannya. Dia harus mewakili seutuhnya yang diwakili. Jujur ya, kalau kita bicara seperti itu, apakah kita dalam hidup ini sudah betul-betul mewakili Allah? Berani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Setelah saya jelaskan gini, mungkin mikir-mikir mengucapkan gitu ya. Selama ini udah kayak ke dapur, Bismillah ya, cikene baru aja baca Bismillah, marah-marah. Betul nggak?
Tiap hari masak kayak gini. Keluar tuh kata-kata tidak penting dari mulutnya. Baru aja bilang bismillah. Jujur ya, tadi dari rumah bilang bismillahirrahmanirrahim, bilang. Ketika di jalan ada yang menghalangi, marah. Ada yang nyenggol sepeda motor, marah. Jadi cuma sekedar keluar dari mulut dan setelah itu lupa. Ya Allah. Itulah pentingnya kita waspada, mawas diri, sadar setiap saat. Terus terang ya, hadirin, saya pernah berada pada situasi tidak berani mengucapkan kalimat itu. Pernah berada pada situasi saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Bukan saya tidak syar'i, saya tahu hadisnya. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Hadisnya saya hafal. Tapi saat itu berada pada situasi saya tidak berani mengucapkan itu. Saya harus menata diri dulu sampai saya selaras dengan dia. Sampai saya di dunia ini menyadari seutuhnya kalau saya datang ke sini untuk menjadi wayangnya Allah. Biarkan sang dalang menggunakan saya. Saya berani mengucapkan kalimat itu setelah letting go. Saya betul-betul bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini tanpa penilaian, tanpa terjebak benar salah, tanpa terjebak baik buruk. Saya menerima semua orang apa adanya. Baru saya berani mengucapkan kalimat itu. Saya lama menata diri saya dulu sebelum saya mengucapkan kalimat itu. Hadisnya dari kecil saya udah hafal. Udah hafal. Itu cara saya melatih diri saya, hadirin. Sehingga kalau saya berbicara itu ya dengan tanggung jawab. Kan lucu ya, sekarang ini banyak orang yang menyampaikan sesuatu yang seakan-akan itu kebenaran, padahal dia sendiri tidak percaya dengan yang dia sampaikan. Makanya dia terkejut, kok orang lain bisa percaya sama dia. Betul gak? Belum nangkep ya? Banyak orang yang menyampaikan sesuatu pada orang lain, yang dia sampaikan itu seakan-akan itu adalah kebenaran, sementara dia sendiri tidak percaya pada yang dia sampaikan. Makanya dia terkejut, kok orang lain bisa percaya sama yang dia sampaikan. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Yang percayanya diantaranya kalian. Saya kasih tahu, dia sendiri yang menyampaikan tuh gak percaya sama yang disampaikan oleh dia. Loh, kalian bisa percaya sih? Makanya iman itu bukan sekedar percaya, tapi mengerti dan mengalami sendiri. Yuk kita baca hadis. Hadis ini sudah dikenal. Ini hadis riwayat Ahmad, ya, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Hadis ini sudah banyak, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi manusia yang terbaik itu yang bermanfaat. Yuk kita balik lagi ke sini. Tanya diri kita, apa sih manfaatnya saya di kehidupan ini? Jangan terlalu mengagung-agungkan soal keyakinan, sementara kita sendiri tidak yakin dengan keyakinan kita. Kita harus firm mengambil jalan yang kita yakini, tanpa harus menyalahkan pilihan jalan orang lain. Saya mengambil pilihan jalan saya adalah Islam. Saya meyakini kalau jalan saya adalah jalan yang terbaik, tanpa harus menyalahkan pilihan jalan orang. Bahkan saya belajar tradisi yang lain. Ternyata begitu kita belajar persamaan, yang ada di sini adalah toleransi, bukan merasa paling benar. Dan tidak usah merasa orang lain sebagai ancaman, karena tidak ada yang berbahaya di luar diri kita kecuali kebodohan kita sendiri. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri, karena tidak ada orang lain yang bisa jahat kepada kita. Clear? Oke. Jadi manusia yang bermanfaat itu seperti apa? Nih, saya berikan beberapa indikasi. Satu,
dalam dirinya ada panggilan kemanusiaan. Masih ingat pernah terjadi pandemi? Masih ingat ya? Merubah pandemi menjadi endemi itu perlu apa? Vaksin. Betul? Masih ingat siapa yang bikin vaksin? Kalian masih memikirkan keyakinannya apa yang bikin vaksin itu? Gak ada. Apapun yang disuntikan kepada kita, yang penting kita selamat dari corona saat itu, no problem. Betul? Kenapa mereka mau meneliti sampai menemukan vaksin? Kenapa? Panggilan kemanusiaan. Jujur ya, nilai manusia terletak pada kemanusiaan. Orang yang dalam dirinya masih ada kemanusiaannya, pasti dia akan selalu terpanggil. Lihat orang susah, pengen menolong.